mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pribadi yang punya keberanian menyuarakan kebenaran dan bertanggung jawab atas setiap tindakannya, yakni berani menanggung setiap risiko yang terjadi, termasuk risiko kematian. Yohanes wafat karena memperjuangkan kebenaran. Kebenaran yang dilakukannya ialah menegur Herodes yang mengambil Herodian istri saudaranya Filipus. Karena teguran tersebut, Herodian pun menaruh dendam padanya. Terlepas dari konsekuensi kebenaran yang dilakukannya, Yohanes merupakan korban dari sikap egois dan gengsi yang dimiliki oleh Herodes. Saudara-saudari terkasih, demikianlah gambaran nyata kehidupan di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Namun kita harus selalu sadari bahwa tidak semua orang akan menerima ketika kita mengatakan kebenaran itu.
Akan ada yang merasa kenyamanannya terganggu sehingga membenci, bahkan menaruh dendam pada kita. Hal ini justru sering terjadi dalam kalangan keluarga kita sendiri yang kita anggap adalah diri kita sendiri. Misalnya, sang suami menegur istrinya yang suka nongkrong ngerumpi dengan para tetangga, sementara anaknya yang masih kecil sudah menangis-nangis karena kelaparan. Atau si istri menegur suaminya yang selalu pulang larut malam dari kedai tuak. Atau orang tua menegur anaknya yang suka malas-malasan, yang tidak inisiatif melakukan pekerjaan rumah. Teguran-teguran tersebut maupun dalam teguran bentuk lain bisa membuat orang yang kita tegur tidak suka, menaruh benci, bahkan bisa jadi akan menaruh dendam pada kita. Jika ditanya, pasti kita lebih memilih disenangi atau diterima daripada dibenci atau ditolak. Namun kenyataannya kita tidak bisa menghindar dari penolakan, apalagi kita termasuk orang yang berani menyuarakan kebenaran. Ditolak itu memang tidak enak. Walau demikian, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berani berkata jujur dan menyuarakan kebenaran. Kita tidak perlu takut menyuarakan kebenaran sekalipun ditolak. Namun, kita justru takut ketika kita sudah tahu pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita berbuat salah, kita malah diam saja, atau bahkan tidak berkata apa-apa pun pada mereka. Jika kita tidak berani mengingatkan, berarti kita membiarkan istri, suami, anak, dan sesama kita berbuat dosa. Dan 2 kali lipat dari dosa mereka pula lah dosa kita. Karena apa? Karena kita sudah tahu yang dilakukan mereka dosa, tapi kita pura-pura tidak tahu karena hanya takut konsekuensi yang akan terjadi. Keluarga yang terkasih, sekali lagi mari kita sadari tugas kita sebagai utusan Tuhan. Ketika kita tidak didengarkan atau bahkan ditolak atau dibenci dan sekalipun didendam, serahkan saja semuanya itu pada Tuhan. Biarkan Dia dan Tuhan yang berurusan, karena kita sudah melakukan bagian kita sendiri. Mari berani menyuarakan kebenaran dan jangan takut akan risiko yang ada. Sebab Tuhan akan berpihak pada kita selagi kita berada pada jalannya. Amin. Keluarga